Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Bagaimana kabarnya? Tentu abang dan guru-guru sekolah minggu yang lain yakin bahwa dengan pertolongan dan kasih karunia Tuhan kita senantiasa dalam keadaan sehat. Tetapi selain sehat kita juga harus semangat. Nah, untuk memacu semangat kita pada ibadah sekolah minggu hari ini, abang ada yel-yel nih. Jadi kalau abang bilang salam semangat, jadi adik-adik sekalian menjawab dari rumah masing-masing yaitu semangat, 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 Tuhan Yesus memberkati. Oke, bisa ya? Kita coba ya. Salam semangat. Oh, kayaknya kurang kenceng ya, kurang lantang dikit lagi. Oke, kita coba satu kali lagi yang semangat ya, yang lantang. Salam semangat. Oke, mantap. Ya, adik-adik, tema ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini yaitu tentang pembaharuan diri. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tutup mata, lipat tangan, dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kau masih memberikan kesehatan dan juga sukacita bagi kami ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga akan memulai ibadah sekolah minggu anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Pasundan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai sehingga apa yang disampaikan juga dapat dipahami dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai kebaktian sekolah minggu kita dengan memuji nama Tuhan dengan semangat. Siapa yang hari ini bersemangat? Saya Kak. Semuanya bersemangat ya. Anak kelas kecil, anak kelas balita, anak kelas tanggung, besar, dan apalagi anak kelas tunas. Semuanya bersemangat untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu hari ini. Ya, kita bernyanyi sama-sama, sambil bangkit berdiri juga boleh. Kita nyanyikan lagu, mari kita bersukaria. Adik-adik menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat karena lagu ini penuh dengan sukacita. Ya, karena setiap hari Tuhan memberikan kita sukacita untuk kita melalui hari-hari kita setiap hari. Ya, yuk kalau yang mau berdiri, adik-adik silakan berdiri ya, supaya kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilang
Terima kasih pujiannya yang bersuka cita yang dinyanyikan oleh adik-adik sekolah minggu di rumah ya. Dan tadi adik-adik yang bersemangat menyanyi sambil berdiri boleh duduk kembali ya. Dan nanti kita akan lanjutkan puji-pujiannya yang akan dipimpin oleh Kak Gita. Oke adik-adik, ya tadi kalian sudah bersemangat ya dengan lagu yang pertama. Nah sekarang kita nyanyi yang lagu yang kedua. Siap ya? Dan harus tetap lebih semangat lagi. Oke, kita nyanyi lagu Oh Sukacitaku pam 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 pam. Nah, pasti tahu kan lagunya? Oke, siap-siap adik-adik. Yuk kita bangkit berdiri, kita sambil tangannya digerakkan bernyanyi dengan lagu Oh Sukacitaku. Sukacitaku pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Selanjutnya aku berharap pada Yesus. Padanya ku berserah dan kasihnya kehidupanku. Oh, sukacitaku pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya ku berharap pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah dan kasihnya kehidupanku. Adik-adik, waktunya untuk persembahan. Nah, persembahannya dihantarkan ke gereja melalui kedua orang tua ataupun guru sekolah minggu. Nah, sambil mengumpulkan persembahan nih adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan judul Beri Syukur. Berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, katakan hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu.
kita mau berdoa untuk persembahan kita. Adik-adik, matanya ditutup, lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang Kau limpahkan kepada kami, Tuhan Yesus, sehingga kami masih bisa mengucap syukur, memberikan persembahan walaupun tidak banyak, tapi Tuhan pakai persembahan ini berguna bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Halo adik-adik, kita ketemu lagi pada minggu pagi hari ini. Adik-adik ya, sebentar lagi kita akan membaca firman Tuhan, kemudian kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan untuk minggu pagi hari ini. Walaupun dilakukannya secara online, tetaplah semangat. Adik-adik ya, firman Tuhan yang akan kita baca nanti bersama-sama terambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Boleh dipersiapkan? Sudah disiapkan Alkitabnya dari kitab Perjanjian Baru dari kitab Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Coba dibuka dulu semuanya. Sudah? Nah, kalau sudah, kita akan memuji Tuhan dulu, kemudian kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Semangat ya, sekarang adik-adik berdiri semuanya. Kita akan memuji Tuhan. Judul lagunya adalah Alkitab Buku Terindah. Yuk, siap-siap ya. Sebelum membaca firman Tuhan, kita lipat tangannya, kita tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan karena Engkau ada hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan dengan sukacita kami. Biarlah pada pagi hari ini Engkau memampukan kami semua, saya dan adik-adik sekolah minggu, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk memaknainya. Bukakan mata rohani kami. Bapa, kami adalah orang berdosa. Ampunkan dosa dan salah kami Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi
tadi kakak guru sudah bilang ya, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes, dari kitab Perjanjian Baru, kitab Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Kakak guru akan baca untuk kita semua ya, dengerin ya. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkinkah itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Kakak guru mau menyapa adik-adik dulu. Apa kabar adik-adik kelas tanggung besar dan kelas tunas? Semoga baik-baik dan tetap semangat ya. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Bapak Nikodemus. Percakapan antara Bapak Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, ada yang pernah dengar atau pernah tahu tentang Bapak Nikodemus dalam cerita-cerita sebelumnya? Atau kamu mencari sendiri misalnya di Google? Ada yang pernah tahu? Barangkali aja adik-adik pernah mendengar atau membaca buku-buku ceritanya. Oh, ada yang tahu, ada yang belum ya. Nih, dengar nih adik-adik ya. Biar kakak bantu ya.
Pagi hari ini kakak yang akan mencoba bercerita buat adik-adik yang belum tahu atau yang sudah tahu. Kita dengar kembali ya. Nah, dengar. Bapak Nikodemus itu adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Minggu kemarin kalian sudah mendengar cerita orang Farisi dan pemungut cukai, ya kan? Adik-adik pasti tahulah bagaimana sifat daripada orang-orang Farisi atau pemimpin agama Yahudi. Adik-adik tahu bahwa orang-orang Farisi atau pemimpin-pemimpin agama-agama Yahudi itu sangat dikenal dengan ketaatannya di dalam menjalankan hukum-hukum Taurat dan sangat paham tentang firman Tuhan. Ya. Akibatnya mereka jadi sombong. Mereka merasa mereka paling tahu, paling paham. Minggu kemarin sudah dibahas ya. Nah, adik-adik, suatu waktu Bapak Nikodemus ingin belajar pada Tuhan Yesus. Loh, kok Bapak Nikodemus ingin belajar? Kayaknya kalau orang-orang Farisi dan ahli-ahli atau pemimpin agama Yahudi itu sepertinya sudah pintar-pintar ya. Kok Bapak Nikodemus ingin belajar pada Tuhan Yesus? Ada apakah gerangan? Kita lanjutkan. Sehingga pada suatu malam beliau berangkat mencari Tuhan Yesus. Adik-adik kalau diperhatikan lagi, kenapa Bapak Nikodemus harus mencari Tuhan Yesus pada malam hari? Aneh ya. Kenapa bukan pada siang hari, pada saat hari terang, supaya lebih cepat kelihatannya, supaya lebih cepat ketemunya? Ada yang bisa bantu? Kenapa harus mencarinya malam hari? Ternyata Bapak Nikodemus punya alasan tertentu kenapa beliau harus mencari Tuhan Yesus pada malam hari. Satu, karena Bapak Nikodemus ingin ngobrol atau bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus lebih lama. Ya, beliau tidak ingin diganggu oleh siapapun. Mau belajar. Terus yang kedua, Bapak Nikodemus ingin tidak ada orang yang melihat beliau saat beliau ketemu dengan Tuhan Yesus, karena dia tahu seperti apa orang-orang Farisi. Nah, adik-adik udah paham kan? Ada dua alasannya kenapa beliau mencarinya harus malam hari. Kemudian beliau berjalan, akhirnya ketemu juga dengan Tuhan Yesus. Bisa dibayangkan kalau kita sudah berniat mau ketemu seseorang, apalagi sangat ngefans, sangat suka, kalau kita ketemu, pasti sukacita banget. Pasti kita, ya gak bisa dibayangkan. Beliau senang sekali. Bapak Nikodemus sangat bahagia. Nah, adik-adik, Bapak Nikodemus itu tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Rabi. Sebutan untuk guru. Dia mengatakan, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Beliau sangat sopan, sangat memiliki etika. Buktinya memanggil Tuhan Yesus dengan Rabi.
seperti yang kita baca tadi pada Yohanes 3 ayat 2. Kemudian mereka bercakap-cakap, Tuhan Yesus, Bapak Nikodemus, ya, banyak hal yang mereka bicarakan. Banyak hal yang ingin dipelajari oleh Nikodemus dari Tuhan Yesus. Banyak hal yang dia sudah dapat dari hasil pembicaraan tersebut. Adik-adik, ya, kakak guru punya pertanyaan. Adakah kalian yang tahu apa tujuan dari kedatangan Bapak Nikodemus untuk bertemu Tuhan Yesus? Ada? Ada yang mau jawab? Kayaknya ada yang malu-malu nih. Nanti suatu saat kalau kita sudah bertemu harus unjuk tangan ya. Saya kakak guru. Gitu. Dengar ya. Ternyata beliau ingin belajar. Karena beliau meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah guru yang dikirim oleh Allah. Hebat. Hebat sekali. Padahal Bapak Nikodemus itu bukan orang muda lagi. Usianya bukan seperti anak muda, tapi sudah cukup tua. Kemudian, bukannya Bapak Nikodemus itu sudah pintar, sudah paham tentang firman Tuhan? Kenapa dia masih ingin belajar? Sudah paham tentang hukum-hukum Taurat, kenapa dia masih ingin belajar? Adik-adik, hari ini kita harus belajar dari cerita Bapak Nikodemus. Kita bisa melihat bagaimana karakter Bapak Nikodemus tersebut. Salah satunya adalah dia tidak malu. Dia tidak malu dengan usianya. Berikutnya adalah beliau tidak pernah merasa puas walaupun dia sudah paham isi ini. Kitab Perjanjian Lamanya udah ngelotok, udah paham. Hukum Tauratnya sudah paham, firman Tuhannya sudah paham. Jangan ditanya lagi. Sudah paham sekali, sudah hafal sekali, di luar kepala semuanya. Ternyata sifatnya lagi itu adalah rasa ingin tahu yang sangat besar. Beliau punya keinginan untuk belajar, belajar lagi, terus belajar. Bapak Nikodemus berbeda dengan orang-orang Farisi yang lainnya. Hebat berarti kan? Hebat sekali. Nah adik-adik ya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik saat ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Mengajak kita untuk memperbaharui karakter kita. Ternyata adik-adik, kita tidak cukup hanya rajin sekolah minggu, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa. Banyak hal lagi yang harus dilengkapi. Salah satunya adalah tidak boleh cepat merasa puas. Aku sudah pinter, kemarin juga saya ranking 1. Gak usah belajar mah, kecil semuanya, udah apal nih di kepala, udah apal, udah pinter saya mah. Gak boleh adik-adik. Belajarlah terus, belajar, galilah terus. Banyaklah membaca. Ya, karena dengan membaca maka wawasanmu akan semakin luas.
membaca itu adalah jendela dunia. Oke? Karena saat ini adik-adik belajarnya di rumah menggunakan media sosial daring, maka kecenderungan menggunakan HP-nya lebih lama, menggunakan laptopnya lebih lama dari hari-hari normal lainnya. Kalau dulu mamanya menjatanya misalnya boleh 1 jam, kalau sekarang dari jam 7 mungkin bisa sampai jam 1, bisa sampai jam 2 kamu masih memegang HP. Hati-hati dengan menggunakan media sosial. Pakailah untuk kebutuhan belajar. Kalau tidak perlu, jangan digunakan. Itu namanya belajar untuk hal yang positif. Kemudian jangan bermalas-malasan, apalagi saat sekarang nggak ada gurunya nggak ngeliat tuh. Kerjakan PR-nya besok-besok aja, tunggu ditagih. Nggak boleh. Nggak boleh bermalas-malasan, tidak boleh cepat merasa puas. Belajarlah terus. Belajarlah untuk hal-hal yang baik bagi diri kita. Satu lagi, harus tetap semangat. Apalagi untuk masa-masa sekarang. Kita bisa belajar dari Bapak Nikodemus, dia tetap semangat untuk bertemu Tuhan Yesus. Dia tetap semangat untuk belajar apa yang belum dia ketahui. Kita banyak belajar tentang karakter baik dari Nikodemus. Nah adik-adik, ya, semoga Tuhan membantu kita untuk membaharui karakter kita. Karakter kita harus dibaharui tiap hari, tiap jam, tiap minggu, tiap bulan, sehingga kita memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Karakter yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Pasti bisa ya? Berjanjilah di dalam dirinya masing-masing. Kakak guru punya yel begini loh. Saya coba, saya bisa, saya suka. Cinta Tuhan Yesus, yes, yes, yes. Kakak guru ulangi ya. Saya coba, saya bisa, saya suka. Cinta Tuhan Yesus, yes, yes, yes. Nah adik-adik, baharuilah karaktermu untuk saat ini sampai yang akan datang. Maka Tuhan Yesus akan beserta dengan kita dan membantu kita. Amin. Adik-adik, kembali kita tundukkan kepala, kita akan berdoa kembali kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, karena kami sudah mendengarkan firman, sudah mendengarkan cerita firman. Bantulah kami Tuhan untuk memiliki karakter-karakter yang baik, karakter-karakter seperti Tuhan Yesus. Kami ingin dibaharui dan selalu dibaharui. Jamah dan kuduskanlah kami ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, akhirnya kita sampai di penghujung kebaktian sekolah minggu online kita tanggal 21 Februari 2021. Sebelum kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu, kita akan bersama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala dan tutup mata kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kebaktian sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Ya Tuhan, kalau kami sebentar lagi akan melakukan segala aktivitas kami, baik di rumah maupun di tengah-tengah keluarga kami. Sertai kami Tuhan, dampingi kami, agar kami senantiasa menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik, yang menurut orang tua,
dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita akan menyanyikan satu buah lagu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 239, Perubahan Besar. Nah, adik-adik, ketika Yesus hidup dalam hati kita, dalam kehidupan kita, kita akan mengalami sebuah perubahan yang besar dari sikap, tingkah laku, tutur kata, dan perbuatan kita. Sama seperti Bapak Nikodemus yang tadi diceritakan di cerita firman Tuhan hari ini. Bapak Nikodemus walaupun sudah pintar, tetapi masih mau terus belajar, masih mau terus mengenal Tuhan Yesus. Ya, sama seperti kita juga adik-adik ya, jangan malas untuk belajar mengenal firman Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini, Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Nah, sejak Yesus di hatiku, aku pun mau bertobat. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.